Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Salam sehat dan juga kembali lagi di CBH. Seperti biasa, dimanapun kalian berada, apapun aktivitas kalian, mau driver Gojek, mau driver Grab, Maxim, mau supir truk, asisten rumah tangga, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang handphone di pasar, nelayan, petani, apapun yang kalian lakukan semoga selalu diberkahi dan juga semoga dalam keadaan sehat ya. Kita semua sehat, tapi tentunya kita akan bahas juga yang mungkin sedang tidak terlalu sehat, yaitu soal kondisi tim nasional kita yang sayang banget ya kalau biasanya saat ini gue berbicara ini tanggal 29 Oktober 2025 harusnya kita sedang deg-degan menyambut FIFA Matchday yang sejatinya akan berlangsung sekitar tanggal 10 atau 11 November sampai dengan seminggu ke depan. Ada 2 pertandingan seharusnya yang tersedia slotnya, tapi kita semua tahu yaitu sudah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa tidak akan ada FIFA Matchday Senior. Nah tentunya pembicaraan jadi agak berbeda ya. Kita lebih bahas soal irisan-irisan, kemudian juga katakanlah gesekan-gesekan yang terjadi imbas dari berbagai keputusan yang diambil oleh federasi ya, dan juga tentunya apa yang terjadi di lapangan saat kemarin round 4 itu masih merembet sampai saat ini. Nah jadi soal FIFA Matchday memang sudah firm akan diisi oleh tim nasional U22 ya kalau nggak salah, besutan Indra Safri yang akan nanti menyambut SEA Games ini di 2 pertandingan. Dan ini informasi yang gue dapat juga dari salah seorang ya sumber yang cukup kredibel. Jadi rencananya, ini baru rencana, wacana, katanya nanti akan dilakukan semacam trofeo 3 tim, tentunya timnya Coach Indra Safri, dan 2 lagi itu cluenya dia nggak mau ngasih tahu namanya, yaitu tim dari Afrika Utara. Nah ini mungkin teman-teman kan jago nih routing, tapi kalau prediksi gue sih kelihatannya mungkin antara Maroko atau Tunisia atau apalagi Aljazair kalau nggak salah ya, itu Afrika Utara. Mesir juga termasuk, tapi Mesir kayaknya ya bisa aja sih. Jadi itu beberapa tim dari Afrika Utara yang mungkin saja nanti ikut terlibat dalam FIFA Matchday untuk tim nasional kelas usia di bulan November nanti. Ya bisa juga sih Western Sahara juga termasuk Afrika Utara ya, tapi kayaknya nggak ada tim bolanya ya, gue nggak pernah dengar. Nah itu dia salah satu tim. Satu lagi katanya dari tim Timur Tengah yang sudah lolos ke Piala Dunia. Nah ini kalau misalnya kita mapping ya, ada Iran, ada Qatar, ada Arab Saudi, dan juga ada Yordania. Nah mungkin Yordania kali ya, kebetulan kan direktur teknik kita Alexander Zwiers itu kan bukan berasal ya, tapi pernah menjadi dirtek selama 6 tahun di Yordania, dan bahkan juga sukses berkolaborasi dengan pelatih Hussein Mota yang juga sempat disebut-sebut menjadi salah satu calon pelatih kita yang akhirnya membawa ke Piala Dunia ya, walaupun di penghujung kompetisi Hussein Mota dipecat, tapi dirteknya saat itu masih tetap Alexander Zwiers yang saat ini jadi direktur teknik kita asal Belanda, istrinya orang Indonesia. Nah tapi kita bukan berbicara itu. Tentunya apapun itu ya gua nggak tahu ya, interestnya tentu nggak sama dengan sebelum-sebelumnya. Ketika kita menunggu FIFA Matchday itu selalu kita menghitung hari kan, tapi sekarang ya mungkin gua nggak tahu ya, mungkin kalian tetap excited atau seperti apa, tapi gua agak sedikit kurang. Ya pasti tetap kita dukung tim nasional kita, dan kita kali ini bergeser ke soal kepelatihan. Agak bosen memang ngomongin ya, tadinya sudah mulai reda, tapi kemudian ada kasakusuk ya soal pro dan kontra soal CLBK Sintayong. Katanya ada informasi yang mengatakan diangkat di berbagai media, 10 esko menyetujui untuk Sintayong kembali dan lain-lain. Ternyata ini sudah dibantah oleh salah seorang esko, dan bahkan mengatakan belum ada rapat esko sampai dengan saat ini gitu. Sementara Menteri Menpora kita, Ketua Umum PSSI kita Erick Thohir itu sudah
berkali-kali dia melakukan aktivitas kemana-mana kan, termasuk kemarin Hasil Pemuda, tapi kemudian entah belum atau nggak mau untuk mengadakan rapat Esko yang setahu gue mekanismenya seperti itu kan. Jadi ada pertanggungjawaban, ada evaluasi, ya, kemudian selanjutnya seperti apa itu. Jadi ini nggak ada sama sekali, hanya konferensi pers omong-omong yang kita sempat atau semua dengar hari Jumat lalu ya. Nah, yang kedua juga ada dari pernyataan tersebut dari salah seorang Esko ini mengatakan untuk pelatih belum ada rapat Esko sehingga ya belum ada nama, dan nanti akan didiskusikan dengan direktur teknik yaitu Alexander Zwiers dan juga BTN. Dan di situ kalau gua nggak salah dia mengatakan toh FIFA Matchday yang senior kan masih lama, masih Maret. Jadi kelihatannya kalau kita lihat dari pola komunikasi atau statement yang digelontorkan, ini kemungkinan besar pelatih tim nasional kita tidak akan ada dalam waktu dekat. Kalau melihat dari statement tersebut ya. Karena kan dibilang toh juga FIFA Matchday Senior masih Maret. Jadi, dan ini sesuai juga dengan apa yang dikatakan oleh Ketum Erick Thohir di GBK ya, di auditorium, bahwa nggak buru-buru gitu. Jadi dari sini udah kelihatan nih gambarannya nanti nggak akan dalam waktu dekat dipilih pelatih nasional kita. Dan ini agak sedikit mengkhawatirkan. Kenapa? Karena gue coba tadi diskusi atau juga browsing apakah di seluruh dunia ya, katakanlah tim-tim yang bukan yang tim-tim cere ya, seperti Mariana Utara atau Vanuatu, kalau itu gue nggak tahu, tapi setahu gue jarang sekali tim nasional itu yang kursi kepelatihannya kosong dalam waktu yang cukup lama. Cukup lama itu artinya sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Gua nggak pernah tahu, mungkin pernah ada, tapi ya itu tadi, inilah gunanya kita berdiskusi. Mungkin kalau teman-teman ada, dulu Bung ada misalnya Prancis lama 3 bulan atau 2 bulan whatever lah gitu ya, itu silakan share. Dan yang kedua, biasanya di Football Federasi di mana-mana itu rata-rata mereka sudah punya sistem, artinya ketika memang mereka mengevaluasi setiap saat, kemudian ada kecenderungan tim nasional ini akan tumbang atau akan failed, dan kelihatannya ruang ganti sudah tidak bisa dikontrol apapun alasannya, mereka biasanya sudah menyiapkan mitigasinya. Dan ini sebenarnya kita lakukan juga di era sebelumnya saat memecat Sintayong dengan cepat, hanya 6 hari itu sudah langsung dipilih Patrick Kluivert. Dan bahkan di Menara Mulia di Menara Dana Reksa saat itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sudah mencari-cari, sudah berdiskusi ini berbulan-bulan sebelumnya ya, bahkan di interview pas Natal kan, karena satu-satu yang mau datang kan dibilang begitu kan, dan akhirnya dia dipilih. Jadi ini berbeda, kalau dulu tuh cepat sekali cari pelatihnya, kalau sekarang lama seperti itu. Tapi ya again, ini adalah hak mereka, kita hanya bisa bersuara. Seperti gue juga bersuara agar gerbong kepengurusan federasi kali ini untuk step down, yaitu aspirasi gua, dan bebas-bebas saja kalau kita beropini, dan yang lain pun yang menginginkan beliau tetap stay juga nggak ada masalah. Jadi kita berdiskusi. Jadi buat gua nggak ngaruh kalau ada perbedaan itu, gua nggak merasa jadi senang atau kecut. Yang sama juga gitu. Silakan kita memberikan pandangan kita masing-masing dengan argumen, itu akan lebih memperkaya kita dalam melihat satu masalah. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja sedikit catatan dari gua. Nanti kita akan beberapa hari lagi akan ada game week, ada pertandingan-pertandingan di tiap negara. Itu kalau nggak salah terakhir atau mungkin ada satu kali lagi, kita akan bahas rapat abroad dari para pemain kita yang merumput di klubnya masing-masing. Ada yang di Thailand, ada yang di Eropa juga banyak, ada yang di Itali, di Belanda, di Prancis, di Jerman, di Inggris, dan juga bahkan di Amerika Serikat. Gua akan memberikan raport abroad buat kalian. Untuk sementara ini gua ciao dulu. Sekali lagi kita gemakan bahwa timnas milik kita, milik supporter, bukan milik sekelompok orang, bukan milik mereka. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan adios.